Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wa salatullahi wa salamuhu ala man ba'atha mu'alliman. Habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Warzuqna ya Rabbana at-taubata qabla al-maut wasyahadata 'indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para wasiatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para penuntut ilmu dimanapun kalian berada, di pondok pesantren manapun kalian nyantri, dengan guru siapapun kalian berguru. Yang jelas kalian adalah wasiatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk semua manusia yang ingin beruntung. Wasiat untuk semua manusia untuk memperhatikan kalian, wahai para penuntut ilmu. Maka sadari kemuliaan ini. Nabi yang menyanjung. Nabi merintahkan siapapun yang bertemu dengan kalian hendaknya memperhatikan kalian. Waqnuhum, kata Nabi. Maka harus berbangga menjadi penuntut ilmu, menjadi santri. Dan istiqomahlah. Semoga Allah mudahkan kalian dalam menuntut ilmu. Allah memberikan kepada kalian ilmu yang bermanfaat. Menjadi sebab kemuliaan kalian di dunia dan di akhirat. Baik, kita lanjutkan belajar kita dengan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Nafa'an Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi Fiddaraini amin. Di dalam kitab Ayyuhal Waladnya kita sudah sampai kepada Ayyuhal Walad, wahai anak. Wahai anak, hai anakku, santriku, muridku yang sudah jadi ulama ini, kata Imam Ghazali. Ij'alil himmata firruh. Hendaknya kau jadikan semangatmu itu firruhi, di dalam menyucikan, membersihkan ruh. Untuk membersihkan ruh, mengangkat ruh adalah harus dengan membersihkan hati. Dan orang bisa membersihkan hati kalau sudah memerangi hawa nafsu. Himmahmu itu hendaknya yaitu membersihkan hatimu dari penyakit-penyakitnya, dari dengki yang merugikan, dari kesombongan yang menghancurkan. Himmata al-himmah, semangat. Apa yang kau lakukan tuh hendaknya itu yang nomor satu. Ruh. Menyucikan kembali ruhmu. Yang ruh itu sering dikotori dengan hawa nafsu. Dikotori dengan hawa nafsu. Maka ilmu yang paling penting, kata Imam Ghazali, adalah ilmu ini. Fardu ain di atas fardu ain, ilmu membersihkan hati. Ilmu membersihkan hati untuk mengangkat
ruh. Ilmu membersihkan hati dengan memerangi hawa nafsu. Jadi langkah awal untuk sampai kepada ruh yang mulia adalah memerangi hawa nafsu. Baru memerangi hawa nafsu akan terwujud hati yang bersih. Setelah hati yang bersih adalah baru ruhnya, ruh yang mulia. Wal hazimata fin nafsi, bisa juga wal hazimati fin nafsi. Kalau kita menghendaki, wahai anakku, hendaknya semangatmu itu adalah fil hazimati fin nafsi, di dalam menghancurkan, memerangi hawa nafsu. Jadi himmahmu, semangatmu di dalam memerangi hawa nafsu itu boleh juga. Boleh wal hazimata fin nafsi. Bisa jadi maknanya begini, wahai anakku, hendaknya engkau jadikan kehancuran itu adalah di dalam hawa nafsumu. Jadi menghancurkan hawa nafsu adalah hendaknya menjadi satu cita-citamu. Maka kalau seandainya hazimah itu diikutkan kepada ataf, kepada roh, lebih mudah. Ij'al al-himmata, hendaknya kamu itu bersemangat di dalam hazimati fin nafsi, menghancurkan, memerangi hawa nafsu. Tapi ketemu wal mauti gak enak jadinya, harus wal mauta. Wal mauta maktufnya harusnya kepada himmah. Bahasa Arab itu indah sekali, tinggal bagaimana membawanya kita. Maksudnya ij'al, wahai anakku, jadikanlah al mauta, kematian itu hanya di badanmu saja. Kalau kita mati hanya badan yang mati. Kalau badan mati gimana? Roh tetap hidup. Maksudnya ya jasad kita ini, jadi orang itu kan terdiri dari roh dan jasad. Jasad hancur. Tapi selain jasad, daripada akalnya, ilmunya akan terus disebarkan. Rohnya akan dapatkan sanjungan, roh yang bersih. Jasad kita bangkai, jasad sana tempatnya di liang lahat. Dimakan ulat, makan cacing, semua dari kita. Gak usah sombong deh, seganteng apapun dirimu, secantik apapun dirimu, kan jadi santapan cacing tanah. Itulah hendaknya kematianmu hanya di jasadmu, di badanmu. Tari rohmu mulia. Lianna manzilaka al-qabru. Manzilaka al-qabru. Tempat tinggalmu nanti dikubur nih. Maksudnya apa? Kau pikirkan semua. Kau akan menuju ke kubur nanti. Jasadmu akan disimpan di kubur sana. Mengingatkan bahasanya kamu itu akan mati. Apa yang kau perbuat, apa yang kau persiapkan. Wa ahlul maqabiri, dan penghuni kubur, yantadhirunaka fi kulli lahdatin. Yantadhirunaka fi kulli lahdatin, menanti kamu. Maksudnya menanti bukan menanti beneran, maksudnya kalau bahasa yantadhirun. Yes, memang maksudnya ya kamu itu akan jadi rombongan mereka pada akhirnya. Mata tasilu ilaihim, kapan kamu akan sampai kepada mereka. Cuma di naskah lain bunyinya adalah bukan yantadhirun. Wa ahlul maqabir yanzuruna ilaika. Yanzuruna ilaika fi kulli lahdatin.
Orang di alam kubur itu melihat kita yang ada di dunia, dan memang kata Imam Malik arwahul amwatim mutlaqah. Nyawa orang yang meninggal dunia itu ada tidak terikat dengan materi. Maksudnya begini, kalau kita saat ini hidup begini terikat dengan materi. Selagi tapak kaki kita adalah menginjak di Indonesia, ya nggak ada di Amerika, nggak ada di Saudi. Tapi kalau arwahnya orang meninggal dunia nggak terikat dengan materi. Artinya orang di alam kubur itu bisa melihat penghuni yang dunia, orang dunia nggak terikat. Jadi melihat Amerika itu sama melihat Jepang, melihat Amerika, melihat sudah. Jadi mereka melihat tentunya dengan undang-undang alam barzah, bukan undang-undang di dunia. Undang-undang alam barzah, aturan alam barzah. Sebab ini ada pertanyaan juga. Semua yang bertanya juga dengar nih semua. Dengar berita bahasanya orang di alam barzah ini pertanyaan yang ya wajar ditanyakan. Orang di alam barzah itu kan melihat, maksudnya orang di dunia kok melihat. Dipikir tuh pakai undang-undang peraturan dunia. Sehingga suatu ketika dia berkata, waduh, kalau begitu malu dong. Ini ceritanya seorang ibu rumah tangga berkata, terus bagaimana kalau nanti waktu saya dengan suami saya berarti ibu saya ngelihat saya dong begitu. Ini pertanyaan. Ketahuilah bahwa orang di alam barzah itu melihat orang di dunia itu dengan undang-undang alam barzah. Jadi undang-undang alam barzah sederhana, baik atau buruk. Jadi kalau seorang anak yang ada di dunia itu berhubungan suami istri dengan suaminya, maka itu karena amal baik, maka dilihat oleh orang di alam barzah sebagai seorang ibu itu sebuah kebaikan. Dan jika itu buah daripada karyanya, maka kebaikan mengalir kepada dia, bukan urusan hubungannya. Begitu juga jika anak berbuat jahat, berbuat dosa, maka yang terlihat adalah nilai buruk, dosa. Sehingga jika seorang ibu yang di alam barzah itu ikut andil di dalam mewujudkan dosa, maka terus ngalir kepadanya. Seperti itu undang-undangnya. Bukan undang syahwat lagi, nggak ada undang-undang syahwat. Undang-undang syahwat kan di dunia. Seperti itu. Baik. Nah, di sini sebagian naskah bunyinya yang dzuruna ilaika. Orang di alam kubur melihat kalian semua. Ini ada dihubungkan yang mengatakan yang turun ini ada qarinah juga, ada petunjuk juga bahwasanya yang turunnya kelihatannya lebih tepat. Maksudnya begini, orang di alam barzah itu berharap kalau suatu ketika ada orang soleh, orang baik yang akan dikubur di dekat dengan kuburnya itu. Dengan harapan akan ada rahmat juga yang akan Allah timpakan, Allah turunkan kepada dia. Sehingga orang alam barzah itu, sehingga dianjurkan juga kalau kita mengubur, memang alam barzah itu bukan di tempat yang lahat itu. Tapi ada makna kedekatan itu. Jangan dianggap kedekatan kubur itu nggak ada artinya. Itulah arti kerinduan bagaimana sahabat Nabi untuk dikubur bersama dekat-dekat dengan baginda Nabi SAW. Ada kedekatan zahir itu ada kubur. Maka dianjurkan kalau kita ingin ngubur seseorang itu hendaknya didekatkan dengan kuburan orang-orang soleh. Di samping nanti banyak orang yang mendoakan di tempat tersebut, ada rahmat yang Allah turunkan. Nah ini orang di alam kubur ini melihat kapan ada orang dikubur bersama saya ini, semoga orang soleh, orang baik. Maka di sini yang dzuruna ilaika. Mereka tuh melihat kamu setiap saat, kapan kamu nyusul. Yang sekiranya di saat kamu nyusul itu mereka tambah seneng. Makanya iyyaka. Ini yang pakai yang turun tadi. Awas antasila ilaihim. Kamu sampai kepada mereka bila zadin, enggak ada bekal. Bikin sumpek. Bukan menjadikan rahmat turun.
Itu. Kalau itu makna yang duruna ilaika fi kulli lahdhatin sab-sab. Kalau yang tadirun, ya bisa jadi nunggu apa ya? Nunggu kebaikan. Baik, begitulah naskahnya. Qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu yang punya keistimewaan di dunia, dekat dengan baginda Nabi, dan setelah wafat dikuburkan paling dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga bisa ziarah Rasulullah semuanya. Kalau Allah muter begitu, kalau bapak-bapak, kalau ibu-ibu dari arah lawan kiblat. Nanti ada lubang, itu bukan di lubang itu ke arah sana, itu ada kubur mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selangkah berikutnya adalah kubur Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Berikutnya adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Rupanya kalau kita bilang hujrah, ini hujrah Nabawiyah, itu kamar baginda Nabi dahulu yang dijadikan kubur. Sebab seorang Nabi itu akan dikubur di mana beliau wafat. Itu tempat. Jadi kalau kita kembali tarik ya, jadi keberuntungan. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Dan memang kedekatan beliau luar biasa. Ini secara akidah juga nyambung. Bagaimana di sana ada orang mencaci Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar mencaci Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi kedekatan kubur di sini menunjukkan satu akidah. Banyak sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar adalah bukan yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana Sayyidina Ali? Sayyidina Ali punya keistimewaan lain lagi, yang istimewa. Jadi menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kemuliaan-kemuliaan yang lain, semuanya punya keistimewaan-keistimewaan. Baik, ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, "Hadhil ajsadu. Hadhil ajsadu." Jasad ini qafasut tuyuri. Qafas apa? Sangkar burung. Digambarkan roh kita adalah burung, badan kita ada sangkar. Wastablud dawab. Stabl itu bahasa ini stabel, apa itu? Tempat kuda ya. Ad-dawab tempat mangkalnya kuda. Ad-dawab binatang-binatang melata kayak kuda. Jadi itu tempat yang membatasi kuda agar nggak kemana-mana. Ada di pacuan kuda, stabel itu bahasa Indonesia juga. Atau bahasa Indonesia diambil dari bahasa Arab, stabel. Stabel, ya ngerti pacuan kuda. Fatafakar fi nafsik, jadi begini, jasad itu adalah bisa punya makna seperti sangkar burung, ya, sangkar burung, atau itu adalah kandangnya binatang. Tatafakar fi nafsik. Kau pikir tentang dirimu sendiri, kamu ini model apa kira-kira? Min ayyihi ma anta, termasuk dari segi mana? Rohmu dengan jasadmu itu antara burung dengan sangkar atau seperti kuda dengan stabelnya? Dengan kandangnya, apa yuk? Apa maknanya? In kunta minat tuyuril ulwiyati, jika engkau golongan burung di atas tempatnya. Burung di tempat atas. Hina tasma'u thanina tiblin, di saat mendengar seruan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, seruan
Panggilan irji'i, kembalilah kau kepada Tuhanmu dengan penuh keridhaan, diridhoi oleh Allah. Tatiru sa'ida, serta merta burung itu terbang melambung. Ila anta qa'uda, sampai bisa duduk nongkrong fi ali burujil jinani, di tempat buruj, tempat buruj itu. Kalau bangunan megah bertingkat-tingkat buruj. Buruj itu adalah yang terlihat dari mana-mana karena tinggi. Jadi digambarkan di surga ada tempat yang tinggi, indah. Ini roh yang baik ini melambung, burung terbang ke tempat tersebut. Kira-kira kamu golongan yang mana? Apakah kalian ini termasuk golongan roh yang melambung terus duduk di tempat indah di surga nanti? Kama qala Rasulullah SAW, Nabi pernah bersabda, Imam Muslim mengatakan, ihtazza arsur rahmani min mauti Sa'ad bin Mu'adz. Nanti di akhirat, sekarang arsy ada, kita tidak tahu di mana tempatnya, yang jelas arsy adalah paling agungnya makhluk Allah. Maka nanti ada surga. Surga itu adalah langit-langit surga adalah arsy. Langit surga adalah arsy. Nah, arsy itu pernah berguncang arsy di saat meninggalnya seorang yang sangat rindu untuk bisa mati syahid dari kaum Ansor. Namanya Sa'ad bin Mu'adz. Di saat Sa'ad bin Mu'adz wafat, berguncang arsy. Apa makna berguncang arsy? Gembira, sebab disebutkan dalam riwayat bahwasanya arwah orang-orang baik itu akan berkumpul di bawah naungan arsy Tuhan, arsy Allah, di arsy. Jadi perkumpulan. Di arsy itu adalah tempatnya roh-roh mulia. Nah, mereka menyambut kedatangan roh-roh baru. Cuman tingkatannya bermacam-macam. Tapi di saat Sa'ad bin Mu'adz wafat, berguncang arsy, maksudnya gembira arsy dan penghuni arsy menyambut kedatangan Sa'ad bin Mu'adz, orang yang mulia tersebut. Maksudnya gitu. Hendaknya kita itu termasuk yang dinanti-nanti tadi. Kalau ahli kubur ya menanti karena kita orang baik benar misalnya. Ya gitu. Berarti kalau kita tergolong orang ini, orang yang baik, punya kebaikan, maka disambut. Penghuni alam barzah senang kedatangan kita. Waliyadu billah, dan semoga Allah, waliyadu, perlindungan hanya dengan Allah. Maksudnya kita berlindung kepada Allah. In kunta minad dawabi, kalau kau termasuk golongan binatang yang terperangkap dalam stabelnya tadi, dalam kandangnya, nggak bisa kemana-mana. Binatang, jadi bukan seperti burung bisa melambung, akan tapi menjadi binatang yang terus terkekang dalam kehinaan, dalam ketidakbaikan, di bawah nggak bisa melambung. Minad dawab kama qala Allah Ta'ala, seperti yang Allah firmankan, ulaika, mereka-mereka itu yang tidak biasa memerangi hawa nafsunya dan hanya menuruti hawa nafsunya, tidak mencoba menjauhi kemungkaran, tidak berusaha untuk meningkatkan kualitas ketaatan, maka orang-orang semacam ini adalah ulaika, mereka kal an'ami, seperti binatang-binatang ternak, kayak binatang deh. Ternyata bukan sampai di situ, balhum adall, bahkan mereka lebih rendah, lebih sesat lagi. Fala ta'man, fala ta'man, jangan kau, fala ta'man intiqalaka. Dalam naskah lain, fala ta'man min intiqalika,
Min zawiyatid dari ila hawiyatin nar. Awas, kamu jangan merasa aman. Maksudnya kamu harus selalu waspada, takut perpindahanmu itu dari dunia itu hanya menuju neraka saja. Allah. Hendaknya itu kita meninggalkan dunia ini memang berpindah ke tempat yang lebih bagus. Mendapatkan kenikmatan-kenikmatan surga, yaitu di alam barzah. Itu yang hendaknya kita cari. Tapi ada hamba-hamba yang naudzubillah masuk alam, meninggalkan dunia ternyata hanya untuk mendapatkan menuai muqaddimah siksa di neraka. Kita harus takut keadaan itu. Sehingga rasa takut kita akan keadaan itu menjadikan sebab kita mudah menjauhi kemaksiatan dan melakukan kebaikan. Khawatir kita itu punya bekal enggak? Hendaknya kita takut kalau kita pindah dari dunia itu ternyata lebih sengsara nanti di akhirat. Di alam barzah lebih besar. Kita harus takut itu. Lah, agar kita nanti aman di alam barzah, yuk kita merasa takut saat ini. Maka dikatakan Nabi menyebutkan tidak akan ada hambaku merasakan dua rasa takut. Kalau sudah merasa takut di dunia, maka di akhirat aman. Takut sengsara, takut masuk neraka, takut, maka dia tidak akan masuk neraka. Tapi yang merasa aman, terlena, merasa aman di dunia, nggak aman nanti di akhirat. Maka yuk kita tingkatkan kualitas rasa takut kita melakukan kemaksiatan, rasa takut kita dengan dosa, rasa takut kita melanggar Allah. Maka rasa takut inilah yang akan menjadikan kita terjaga. Maka kamu jangan merasa aman, tenang-tenang saja. Enggak pernah khawatir tentang perpindahan, nanti ternyata perpindahan yang menyeramkan karena ke neraka. Ruya diriwayatkan Anal Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, utiya syarbatan, diberi seteguk syarbata ma'in baridin. Suatu ketika Imam Hasan Basri itu diberi syarbah, itu bisa dimaknai seteguk tapi atau mungkin secangkir air. Diberilah minuman segar, minuman dingin. Jadi minuman dingin, cuman dinginnya zaman dulu tuh bukan dinginnya masuk kulkas. Jadi di Arab, di zaman dulu kan belum ada kulkas. Kalau pengen es ya ke kutub sana, atau ke negeri-negeri yang ada salju. Tapi kalau di negeri salju es sudah nggak enak lagi, yang enak adalah teh hangat. Akan tapi es sejuk itu akan terasa indah di saat kita di negeri panas. Nah itu kisahnya di negeri yang panas, subhanallah. Ada girbah, dan di asal girbah itu adalah kulit binatang. Jadi orang itu kalau nguliti kambing, mereka sudah punya asli. Nguliti kambing itu dengan ahlinya tuh dipegang dari lehernya, dikupas kayak dilepas baju gitu. Jadi bentuk kambing, tinggal nanti kulit kambing itu dikeringin, dijemur, sudah keringin di beberapa hari, semakin lama semakin lembut. Itu kayak wadah, bawahnya diikat, dikasih air. Kemudian dikasih lubang untuk minum. Itu girbah itu terasa dingin banget. Sebenarnya di Indonesia ada tandingannya biarpun tidak sedahsyat kulit girbah itu. Ditaruh di tempat tersebut menjadi dingin, yaitu apa? Kendi, ya kan? Kalau kita pernah minum air di kendi, itu kendi itu kalau dikasih air keringetan kendinya itu, mendinginkan ya. Kering ini keluar. Jadi dalam kendi itu dingin. Nah itu minum air dingin begitu. Seger, betul seger, girbah itu seger. Nah ini Sayyidina Hasan Basri itu dikasih air dingin. Sebagian orang dulu tuh minum air dingin dianggap sebuah kesalahan, kok hidup kok enak-enakan. Sayyidina Imam Ali kan minum air dingin, ditegur sama sahabat-sahabat, ya Ali, kau orang imam ahli tasawuf, ibarat kau imam besar, tapi bagaimana kau minum air dingin? Jadi enak-enakan makan tuh kayak dianggap sebuah kesalahan. Apa kata Imam Ali bin Abi Thalib? Aku minum air dingin itu karena aku ingin ana uridu an astakhrija
asyukra min somimil qalbi. Jadi aku ingin mengeluarkan rasa syukur yang dalam di saat aku minum air dingin. Jadi boleh saja kita makan makanan enak, tapi niatnya apa? Bukan hanya paling enak-enakan di sini, es krim sana lebih enak dari ini, bukan itu. Akan tapi minumlah yang segar, makanlah yang enak dengan niat seperti niatnya Imam Ali bin Abi Thalib untuk mengeluarkan rasa syukur yang selama ini tersembunyi di hati. Bisa bersyukur, alhamdulillah. Nah ini Sayyidina Hasan Basri minum, ada air dengan minum dingin-dingin, di saat minum air dingin itu tiba-tiba pingsan dia. Dikuasai oleh rasa, dikuasai oleh keyakinannya akan nanti di akhir zaman, di akhirat nanti. Fa'akhadhal qadaha, kemudian dia mengambil wadah air tadi, ghasya. Wa ghusya alaihi, ghusya muhma alaihi, ghusya alaihi selalu mabni majhul, ghusya alaihi. Ughmi alaihi. Ghusya alaihi, pingsan, pingsan. Wa saqata min yadihi, jatuhlah qadah wadah air dari tangannya jatuh. Falamma afaqa, tatkala Imam Hasan Basri itu terbangun, namanya tersadar, siuman kembali, sadar kembali. Qila, ditanya, ya Imam Hasan Basri, apa yang terjadi padamu? Lagi asyik-asyik kau diberi air minum, seger, tiba-tiba kau jatuh pingsan. Ada apa? Kenapa? Malaka ya Aba Sa'id. Apa yang terjadi padamu wahai Abu Sa'id? Qala, beliau mengatakan, dzakartu umniyata ahlin nari. Aku ingat dalam Al-Quran disebutkan angan-angan harapannya ahli neraka. Hina yaquluna li ahlil jannati, waktu menyeru kepada ahli surga, an afidu alaina minal ma'i wa mimma razaqakumullah. Dialog yang mengerikan ya nanti. Di akhirat nanti ada dialog antara ahli surga dengan ahli neraka itu. Ahli neraka itu ngomong, turunin air sedikit aja. Nah, karena Allah bukakan itu semuanya, subhanallah. Tidak tahu gimana caranya Allah bukakan. Jadi ahli neraka itu bisa melihat nikmatnya surga. Iya, maksudnya biar tambah nyungsep sengsaranya dia tuh. Kalau orang haus tuh nggak ngelihat air dingin itu biasa saja, tapi sudah haus, takutnya disodorin sama orang ke depannya, ini ada es degan dan sebagainya. Tak tampak, jangan kau minum ya. Lah, tambah terseksa, mending disembunyiin. Ini kelihatan surga, ngomong turunin air dari surga. Tidak, haram buat kalian. Begitu juga ahli surga melihat ahli neraka seksa, ahli neraka biar tambah bersyukur. Alhamdulillahillah ala nikmatil iman, nikmatil Islam. Senang. Lah Imam Hasan Basri itu rupanya dia pingsan tuh kebayang, ya Allah, saya dapat begini nanti aku di surga, aku di akhirat bisa enggak minum air seger? Jangan-jangan saya menjadi orang yang tadi itu minta air dingin enggak dikasih. Saking takutnya dia gemetaran, terjatuh. Artinya orang sekelas Imam Hasan Basri itu masih khawatir kalau nanti di akhirat enggak bisa minum seger. Nah, kita ini bukan kayak Imam Hasan Basri, kayak sudah punya surga. Berbuat baik malas, maksiat semaunya, tidak pernah rindu kepada Allah, tidak pernah mencoba belajar kenal Allah, kan problem kalau gitu. Baik. Artinya pada kesempatan ini Imam Al-Ghazali rahimahullah nasihati kepada kita, ya, agar kita itu punya semangat di dalam membersihkan hati kita, roh kita, kemudian berusaha bagaimana kita punya bekal, amal, agar di saat kita menghadap kepada Allah nanti, di akhirat nanti, kita tergolong orang yang punya sesuatu, punya amal. Kita terselamatkan, bukan terpuruk dalam neraka, bukan terhinakan dalam siksa Allah. Baik ini. Nah ini Imam Ghazali nasihati kepada muridnya, jangan sampai kamu hanya menuntut ilmu tok. Sudah kamu amalkan belum dengan menuntut ilmu? Kau perangi hawa nafsumu? Kau bersihkan hatimu? Atau belum? Bagaimana ini? Ayo, begitu. Lihat kamu di golongan yang mana ini? Kalau tadi undur, kamu bagian yang mana? Orang yang memerangi hawa nafsu atau golongan orang yang menuruti hawa nafsunya? Golongan yang mulia atau orang rendah? Itulah nasihat Imam Ghazali rahimahullah ta'ala.
Wahai para santri dimanapun kalian berada. Bismillah. Sebagai santri, jangan hanya belajar saja, akan tapi harus ada upaya untuk mengamalkan ilmu. Jadikan ilmumu bahan atau alat untuk merenungi keadaanmu. Ya berpikirlah keadaanmu nanti setelah meninggal dunia mau di mana kita ini. Di alam barzah mah oke, pasti. Jelas, akan tapi apakah kita tergolong orang yang mulia atau tidak di alam barzah? Lah mulia dan tidaknya kita di alam barzah ada hubungannya dengan apa yang kita perbuat saat ini, apa yang kita persiapkan saat ini. Itulah wahai para santri, dan kepada para santri semuanya yang menyaksikan acara ini, salam takdim buat guru-guru kalian nak ya. Salam takdim buat beliau-beliau, mintakan doa semoga kalian tambah mencintai guru-guru kalian. Semoga guru-guru kalian diberi kemudahan oleh Allah, dan semoga ilmu kalian manfaat, dimudahkan dalam menuntut ilmu, dimudahkan mengamalkan ilmu. Semoga kita, guru-guru kita, murid-murid kita, orang tua kita, anak-anak kita kelak dikumpulkan di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuhibbukum fillahi, ibu yang mencintai kalian semuanya karena Allah. Dan semoga Allah menjaga jalinan kita saling mencintai terus karena Allah. Allah berikan bahagia dunia akhirat. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf, selalu wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.